Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima. Kita buka kitab Galatia pasal yang kelima. Kita akan melihat, saudara, di sana dikasih judul kemerdekaan Kristen. Ya, jadi orang Kristen itu merdeka. Amin, Bapak Ibu. Ya maaf, tapi apa artinya? Ya maksudnya apa, saudara? Kita mau lihat di sana, saudara. Seperti apa kemerdekaan Kristen itu? Ya, saudara, ada sebuah ya katakan ini juk atau apa, ya kan saudara? Tentang keselamatan, saudara, ya. Dengarkan ini sebentar, saudara, ya. Ini bicara mungkin kesalahpahaman, tapi ini ya cukup lucu mungkin untuk kita, ya. Seorang pengkhotbah memberikan khotbah panjang tentang keselamatan yang ditawarkan cuma-cuma. Ketika selesai berkhotbah, dia meminta diaken untuk menyodorkan kantong kolektor kepada umat, kepada jemaat, saudara. Ada suara memprotes, ya kan? Sebentar, pastor. Tadi pastor mengatakan bahwa keselamatan itu cuma-cuma, seperti kita seperti air yang kita minum. Tapi sekarang kok ada acara persembahan segala, katanya. Ya, pengkhotbah itu berpikir sejenak dan menjawab, tentu keselamatan itu cuma-cuma alias gratis seperti air. Tapi orang masih harus bayar biaya pemasangan pipanya, bukan? Katanya begitu, sudah. Ya kan? Bisa aja, ya kan? Nah, saudara, ada berbagai macam hal kesalahpahaman mengenai tentang keselamatan. Bagaimana kita keselamatan dan bagaimana kita menjalani keselamatan itu. Ya, siapa yang percaya bahwa keselamatan di dalam Kristus itu gratis, itu anugerah, kasih karunia, itu cuma-cuma. Amin, saudara. Ya, keselamatan itu adalah anugerah. Ya, tidak lebih tidak kurang. Ketika kita menerima Kristus, kita diselamatkan. Yes. Ya, ketika kita menerima Kristus dengan sungguh-sungguh, kita menjalani kehidupan kita, kita diselamatkan. Ya, kita itu sudah diselamatkan, kita itu sedang diselamatkan, dan kita itu nanti akan diselamatkan. Ingat ini baik-baik. Ya, Bapak Ibu ingat ini baik-baik. Saya mau simplify doktrin yang keselamatan dengan 3 statement ini. Ya, bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Kapan kita sudah diselamatkan? Ketika Yesus berkorban untuk kita semuanya di atas kayu salib itu dan kita menerima Dia, kita sudah diselamatkan. Ya, tapi kita juga apa, saudara? Sedang diselamatkan. Kapan itu? Ya ini sekarang ini, pada waktu kita menjalani kehidupan kita ini loh di bumi ini. Ya, pada waktu kita menjalani kehidupan kita di bumi ini, kita itu sedang diselamatkan. Kenapa kita sedang diselamatkan? Karena kita memang sudah diselamatkan. Sudah dan sedang diselamatkan. Berarti semua yang kita lakukan di dunia ini, itu harus dalam koridor bahwa kita itu sudah dan sedang diselamatkan. Oleh karena itu tanggung jawab manusia diperlukan. Ya, kita tidak boleh hidup dengan maunya kita sendiri. Kita harus hidup dengan tujuan Allah, bukan dengan tujuan kita sendiri. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan dalam pekerjaan kita, ya kan? Dalam apapun juga, dalam segala hal, ya, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam segala yang kita lakukan di luar sana, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam dan di luar gereja sama, bahwa kita lakukan itu bahwa dengan sebuah pemahaman bahwa kita itu sudah dan sedang diselamatkan. Amin. Ya, tapi juga nanti kita itu akan diselamatkan. Kapan itu, saudara? Ya, nanti pada waktu Yesus datang kedua kali, pada waktu tahta pengadilan Kristus di sana, kita juga akan diteguhkan keselamatan kita. Amin, saudara. Kita sudah, kita sedang, dan kita akan diselamatkan. Ingat ini baik-baik. Ya, nah. Bicara mengenai hari ini, pada waktu kita ada di dunia ini, bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghidupi keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Galatia pasal yang kelima menjelaskan kepada kita bahwa hidup kita itu, ketika kita hidup di dalam Kristus, kita itu sedang dalam kondisi merdeka. Ya, coba kita perhatikan dulu, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Karena kita benar-benar sudah merdeka di dalam Kristus. Ya, Kristus itu cukup. Kita sering nyanyi lagu ini bukan? Christ is enough for me, betul? Christ is enough for me. Keselamatan dalam Kristus itu cukup, saudara. Bukan keselamatan yang plus-plus. Ya, plus ini, plus itu, plus ini dan plus itu. Bukan. Tapi keselamatan dalam Kristus itu cukup. Ya, bukan keselamatan plus apa? Plus adat, istiadat, kesukuan kita mungkin. Atau ini, harus itu, harus ini, harus itu. Tidak. Keselamatan di dalam Kristus itu cukup sekali untuk selama-lamanya. Sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Ya, kamu hidup di luar anugerah maksudnya apa? Dulu saudara, ya orang-orang itu banyak berpendapat bahwa keselamatan itu adalah menerima Yesus plus harus menjalankan aturan-aturan Taurat pada waktu itu. Ya kan? Harus disunat. Ya kan? Itu hukum pada waktu itu kan hukum agama Yahudi, saudara. Ya kan? Berarti pada waktu itu banyak orang berpendapat bahwa kalau cuma terima Yesus tapi yang tidak disunat itu berarti tidak selamat. Banyak yang berpendapat seperti itu. Itu yang saya maksud tadi, Yesus plus plus, Kristus plus plus. Ya, itu adat, itu adat istiadat, budaya yang hari itu ada. Oleh karena itu kenapa Paulus ngomong, ya, bukan sunat lahiriah, tapi di dalam Kristus itu sunat apa, saudara? Sunat yang disunat itu hatinya, yang diubahkan itu hatinya, hidupnya, bukan lahiriahnya. Kalau lahiriahnya tidak akan ngefek apa-apa. Adakah saudara di tempat ini yang mungkin masih berpendapat bahwa keselamatan itu adalah Kristus plus mungkin adat istiadat kesukuan saudara mungkin. Contoh, I don't know, apapun itu bentuknya. Ya, apapun itu bentuknya. Ya. Apakah masih ada yang berpendapat seperti itu? Saudara, tidak. Alkitab katakan ya, bahwa kalau kamu masih berpegang pada hal itu, maka tidak ada anugerahnya, tidak ada faedahnya. Kamu di luar anugerah. Ya, kamu ada di luar anugerah. Justru di dalam Kristus itulah kita diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, ya, dan tidak perlu ditambahkan yang aneh-aneh. Ya, tidak perlu ditambahkan adat istiadat yang macam-macam, saudara. Tidak perlu ditambahkan ini dan itu. Saudara, mungkin ini adalah budaya yang kuno, ya. Hal seperti itu mungkin sudah tidak lagi terlalu menggema di dalam budaya modern kita hari ini. Tapi ini juga bisa berarti di dalam budaya modern kita. Kita masih merasa bahwa Kristus itu tidak cukup. Kita masih harus tambahi dengan macam-macam yang lain. Ya, kita masih harus tambahi dengan ini dan dengan itu. Ada macam pernak-pernik yang lain yang kita rasa bahwa itu perlu. Supaya kita merasa lebih layak, lebih suci, atau lebih berkenan, lebih bisa diterima oleh Tuhan. Mungkin budaya itu adalah mungkin sesuatu yang rohani. Apa itu? Mungkin ministry. Kita mungkin lebih banyak nambahi pelayanan supaya kita merasa lebih, kita mau banyak pelayanan. Bukan pelayanan tidak penting, ya saudara ya. Bukankah kita terus mendorong orang untuk melayani Tuhan? Tapi banyak orang berpendapat bahwa semakin banyak aku punya pelayanan, aku jadi semakin suci, aku semakin kudus, aku semakin berkenan di hadapan Tuhan. Siapa bilang, saudara? Enggak. Ada banyak orang berpendapat seperti itu. Ada banyak orang ingin hidupnya banyak perkara-perkara rohani yang ingin ditambahkan di dalamnya, sehingga dia mungkin ikut itu, ikut ini, semua diikuti semuanya, saudara. Ya, semua diikuti supaya merasa lebih suci, lebih kudus, lebih berkenan, supaya lebih disayang oleh Tuhan, lebih ini dan lebih itu. Tidak ada salahnya kita ikut ini, ikut itu, sesuatu yang sifatnya rohani. Tidak ada salahnya dengan itu semuanya. Tapi kalau pemahaman kita masih seperti itu, saudara, itu berarti kita di luar anugerah. Perhatikan saya, tidak ada satupun yang dapat mengurangi kasih Tuhan, mengurangi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasihnya sudah cukup dalam kehidupan saudara dan saya. Amin? Amin? Ya. Saudara, bahkan Alkitab katakan apa?
Ya, jikalau kamu setia, Tuhan setia. Betul? Tapi jikalau kamu, misal, jikalau kamu pun tidak setia, dia apa saudara? Ya, dia tetap setia. Kita loh tidak setia, dia tetap setia. Ya, bahkan dikala kita tidak setia, bahkan dikala kita mungkin ya kita tidak boleh terjebak dalam hal ini. Tapi kalau ada misalnya ada orang yang mungkin dia murtad aja, dia misalnya murtad meninggalkan Yesus tetap setia. Bayangkan saudara, betapa hebatnya kasih Tuhan itu, betapa indahnya cintanya itu. Kita yang tidak setia, dia tetap setia, luar biasa. Saudara, kadang hal seperti itu yang manusia kadang ya harus belajar untuk bisa meneladani Allah. Kalau kita tidak setia, bahkan dia tetap setia. Saudara, bahkan loh ya. Ya, tapi ini jangan dicontoh, ya kan? Orang pun kalau tidak melayani apa-apapun juga, Tuhan tetap sayang enggak? Tuhan tetap sayang. Tapi yang rugi ya kita masih punya waktu, ya kan? Lain kecuali kalau kita penjahat di sebelah Yesus itu, saudara, begitu terima Yesus langsung dipanggil, selesai, tidak ada waktu lagi. Tapi selama kita masih ada waktu, tentu kita harus memberikan waktu kita, proporsi waktu kita, mendedikasikan hidup kita juga untuk melayani Tuhan. Tapi lihat ini, jikalau orang bahkan tidak melayani Tuhan, jikalau bahkan orang mungkin murtad, jikalau bahkan ada orang yang mungkin tidak lagi mau tahu tentang Tuhan, saudara, bahkan ketika ada orang yang jatuh dalam berbagai macam dosa, bahkan jikalau mungkin keadaannya seperti itu, Tuhan tetap setia. Amin. Tuhan tetap setia. Kita harus belajar mengenai kesetiaan Tuhan ini di dalam keselamatan ini. Bukan masalah keselamatan itu bisa hilang atau tidak, itu hanya buletisasi omongan manusia saja, ya kan saudara? Itu adalah hasil pemikiran para orang-orang pintar yang kemudian bertengkar satu dengan yang lainnya. Percuma ngomong seperti itu saudara, tidak akan selesai. Itu mulai diomongkan abad 15. Diperdebatkan abad 15, 16 sampai hari ini nggak selesai-selesai. Bayangkan sudah berapa abad? 15 sampai 21, 6 abad. Betul? Buat apa ngomong seperti itu? Nggak pentingnya. Hal seperti itu tidak ada faedahnya. Yang harus kita mengerti, pahami hari ini. Saudara, betapa hebatnya kasih dan cinta Tuhan itu terus mengejar kita. Dia terus mengejar kita. Saya barusan baca kesaksian, dengarkan sebuah kesaksian, ya. Saudara, ini betul-betul karena dia mengalami dan dia artinya dia sudah menang dengan ini dan dia tidak malu lagi. Seorang transgender, ya seorang pria yang menjadi wanita dan dia telah melakukan sebuah kesalahan fatal, yaitu bahwa dia telah melakukan operasi kelamin menjadi wanita. Oke? Saudara, ketika dia mengalami disforia atau kebingungan gender, disforia gender itu, dia mengalami itu dan kemudian somehow entah bagaimana, ya dia kemudian memutuskan untuk dia menjadi wanita. Oke? Ketika dia telah melakukan operasi kelamin di sebuah negara, saudara, dia baru bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Saya percaya Tuhan sebelum orang itu ya, sebelum jatuh dalam lembah yang gelap itu, saudara, yang terlalu dalam itu, sebetulnya sudah ada sentuhan-sentuhan hati nurani sebetulnya. Sudah ada peringatan-peringatan hati nurani. Tapi mungkin diabaikan terus. Ketika dia sudah melakukan hal itu, ada satu peristiwa di mana dia betul-betul akhirnya dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dia bertobat, dia bertobat, dia kembali kepada Kristus. Saya mau tanya kepada saudara, Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni tidak saudara? Diterima kembali enggak? Disayang kembali enggak? Loh iya, anak bungsu yang hilang kok. Ya kan? Semuanya anak bungsu yang hilang. Tetapi di setiap tindakan itu selalu ada konsekuensinya loh. Kalau sudah seperti ini, mana bisa dibalikkan lagi? Bisa operasi kelamin lagi? Enggak bisa. Dalam hal seperti ini saudara, maka seksualitasnya hangus selama-lamanya. So, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita dalam sebuah pergumulan, kalau kita dalam sebuah
masalah, kalau kita kalau kita sedang ada dalam lembah kekelaman dalam kehidupan kita sedang berjalan dalam lembah, jangan ambil keputusan-keputusan yang akan kau sesali seumur hidupmu. Amin. Ketahuilah ini, bahwa sekalipun hari ini kau ada dalam lembah, Tuhan Yesus tetap sayang, Tuhan Yesus tetap mengasihimu. Jangan ambil sebuah keputusan-keputusan yang akan kau sesali seumur hidupmu. Kasih Tuhan akan tetap terjadi. Ya, kasih Tuhan abadi selalu, saudara. Tapi setiap tindakan manusia itu selalu ada konsekuensi di dalamnya. Bukan karena Tuhan jahat, tidak. Justru kita yang menimpakan itu kepada diri kita sendiri. Halo? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini penuh dengan anugerah. Anugerah. Bahkan di saat kita tidak layak untuk menerimanya, Tuhan selalu memberikan anugerah-anugerah baru buat setiap kita. Bahkan Alkitab katakan setiap pagi, anugerahmu baru buatku setiap pagi. Amin. Ya, anugerah Tuhan itu selalu baru setiap pagi di dalam hidup kita. Selalu ada anugerah. Oleh karena itu hari ini, biar kita hidup di dalam anugerah Allah. Anugerah yang menyelamatkan, anugerah yang memampukan kita untuk kita terus hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Hidup dengan sungguh-sungguh. Lanjut saudara. Ayat yang kelima. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Oke? Tidak ada artinya. Yang tambah tadi loh. Ya kan? Di dalam Kristus sebetulnya tidak ada artinya. Saudara mau melayani Tuhan 7 kali, 7 hari, seminggu pun sebetulnya apa saudara? Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kita melayani itu bukan untuk supaya Tuhan lebih disenangkan atau bagaimana. Banyak orang punya persepsi salah. Ya kan, kita buat ini, buat itu, kita ikut ini, ikut itu, ikut seminar ini, ikut seminar itu. Kita memperbanyak hal-hal yang rohani untuk kita ikuti. Bukan supaya Tuhan lebih disenangkan, tidak saudara. Tidak ada yang bisa lebih menyenangkan hatinya, tidak. Karena dia memang sudah mengasihi saudara dan saya, amin. Tidak perlu boosting, tidak perlu kita boosting sesuatu untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Tidak perlu. Alkitab katakan apa tadi saudara? Hal bersunat, tidak punya arti. Tidak ada artinya. Saya mau ngomong dalam artian positif ya. Melayani, tidak melayani, tidak ada artinya. Hati-hati ya, jangan disalahgunakan ya. Salah persepsi ya kata-kata saya ya, saudara ya. Ya. Saya mau ngomong dengan persepsi positif hari ini. Ya, melayani tidak melayani. Tapi kita harus melayani. Halo? Amin. Ya, kita tidak boleh puas hanya menjadi jemaat biasa. Kita harus melayani Tuhan. Ya, satu sisi yang lain ada sebuah lagu katakan hidup ini adalah kesempatan. Kalau diberikan kepada kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, hidup ini harus membangun, hidup ini harus berkontribusi. Ya, bagi Tuhan dan kerajaannya, bagi bangsa kita, bagi semuanya saudara. Hidup ini harus jadi berkat, hidup ini harus melayani. Ya, tapi dari satu sisi yang lain, saya mau ngomong, karena terlalu banyak orang mengejar pelayanan. Akhirnya lupa hal-hal yang penting dalam hidup ini. Ya, terlalu mengejar pelayanan, terlalu gila dalam tanda kutip saudara, gila pelayanan, akhirnya lupa. Mengabaikan hal-hal yang penting dalam hidup ini, keluarga contohnya diabaikan. Ya kan, hubungan dengan suami atau istri dinomorduakan. Tapi ada juga ekstrim yang lain, ini ekstrim ini yang saya ngomong. Ya kan, ada ekstrim yang lain, ya kan, gak mau melayani sama sekali. Nah ini juga ekstrim salah. Kita harus ada di dalam sebuah keseimbangan. Ya. Tapi saya mau ngomong ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Tidak ada artinya semua itu. Yang penting adalah apa? Hanya iman yang bekerja oleh
kasih. Iman itu yang penting. Kepercayaan kepada Kristus yang kita pegang seumur hidup kita itu yang penting. Ada banyak orang yang merasa tertuduh ketika dia tidak bisa melayani. Karena memang fisiknya tidak bisa melayani. Ya, banyak orang hanya berpendapat bahwa melayani itu kan hanya di mimbar gereja. Jangan selalu asosiasikan melayani dengan mimbar gereja. Banyak orang merasa tertuduh dengan itu karena tidak bisa ada di mimbar, tidak bisa melayani di tempat yang bisa dilihat oleh orang. Banyak orang juga minder karena apa? Karena melayani hanya di belakang layar contohnya, yang tidak dilihat oleh orang. Saudara, orang sekarang melayani sudah banyak persepsi pelayanan yang salah. Melayani Tuhan dengan persepsi yang salah. Saya mau ngomong dengan saudara-saudari. Ya, tidak peduli Tuhan mau tempatkan saudara di belakang mimbar, di depan mimbar, dimanapun juga. Saudara, kita melayani itu untuk Tuhan. Sebagai balas, kalau saya boleh ngomong ya, sebagai balas budi kita. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Amin saudara. Oke, karena kita mempersembahkan yang terbaik. Kita mempersembahkan terbaik untuk Dia. Dari apa? Sebagai gratitude kita, rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas pengorbanannya. Dan kita memberikan segenap apa yang bisa kita lakukan untuk Dia. That's it. Bukan supaya kita lebih dikasihi. No. Bukan supaya kita dilihat orang ini dan itu. Saudara, come on. Banyak orang sudah punya persepsi pelayanan yang sangat salah hari-hari ini. Seorang influencer Kristen barusan saja terjadi, mungkin masih terselubung di mana-mana, saya juga nggak akan ngomong siapa. Ya kan? Yang sering tampil di YouTube, ngomong firman, ngomong teologi, ngomong apologetika, ngomong soal pinter memang dia saudara, S2, MTH apalagi. Ya, ngomongnya luar biasa, charming, belum nikah, cowok, ganteng, wah sangat charming sekali saudara. Wih, ketahuan cluenya, jangan dicari ya. Ngomong banyak, kalau lihat, waduh itu followernya saudara, waduh itu sudah, ya kan? Itu sudah silver button, mungkin akan mengarah ke gold button. Silver button itu berarti sudah di atas 100.000. Ya, subscribernya, ya kan? Oke saudara, ya kan? Come on, barusan. Ya kalau istilah anak muda sekarang tuh, barusan terbuka itu mengghosting, tahu ya, apa tuh ghosting itu ya, bahasa anak muda nih saudara, ya kan, ghostingin yang terbongkar loh ya, yang terbongkar ya, mengghosting sekitar 30 cewek. Apa tuh ghosting? Ghosting itu PHP-in ya, habis ngomong sini I love you, besoknya ngomong yang sama yang lain I love you, ya, besoknya ngomong yang lain juga I love you, semuanya di I love you semuanya saudara. Dan yang baru terbongkar 30 cewek, kok hebat ya saudara ya. Ya kan, berarti satu hari satu tuh, betul ya? Satu hari satu bisa sebulan full, saudara, ya kan? Dia ghosting, saudara. Ya kan? Saudara, akhirnya disidang oleh sinodenya. Tapi kok tidak ada tanda-tanda pertobatan ya? Tambah gencar, saudara. Kadang saya mikir ya, orang seperti ini mukanya taruh di mana ya? Hatinya di mana ya? Ngomong tuh lancar ya saudara, ya kan, tanpa ada penyesalan, tanpa seperti tidak punya dosa, ya kan, bahkan ngomong seperti ini, ya, bahkan setelah apa yang dia buat, dia ngomong, kemarin saya baru lihat lagi salah satu tayangan yang dikirim ke saya nggak nyari-nyari ya saudara, saya dikirimin, saya cuma lihat saudara, bahkan dia ngomong, ya kan, hati-hati sama predator loh, dirinya sendiri predator loh, kok ngomong seperti itu, ya. Jadi kalau seperti itu, kalau kalian ya di ghosting begitu ya, jadi yang salah ya kalian. Kenapa kalian mau di ghosting? Ini kan bolak-balik omongan namanya. Halo, sakarepé dhewe nih berarti saudara. Saya mau tanya, apa artinya kalau seperti itu? Apa arti pelayanan kalau seperti itu? Apa arti semuanya, saudara? Kalau hanya seperti itu. Oke, kenapa dia terus-terusan seperti itu ya? Ngerti dewe lah saudara, ya kan? Karena tagihan terus berjalan. Itu kan YouTube dimonetisasi, dapat uang kan, saudara? Ini kalau mandek kan siapa mau bayar cicilan dan semuanya?
Banyak orang melayani dengan cara yang tidak benar hari ini. Banyak orang melayani dengan motif yang tidak benar. Lihat saudara, Alkitab katakan apa? Hal bersunat, tidak bersunat itu nggak ada artinya. Ini terjemahan saya ini dalam terjemahan modern ya. Ya, dalam terjemahan situasi modern kita hari ini. Sama dengan itu sebetulnya. Orang bisa ngomong macam-macam, orang bisa buat ini dan itu, tapi di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Meaningless. Kalau kelakuannya seperti itu. Hanya iman yang bekerja di dalam kasih oleh kasih. Itu yang penting. At the end itu yang terpenting. At the end itu yang terpenting. Banyak orang melayani Tuhan kelihatannya hebat, tapi justru di akhir hidupnya meragukan Tuhan. Di akhir hidupnya meragukan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi ada orang-orang tertentu yang kelihatannya biasa-biasa, tapi di akhir hidupnya imannya nggak tambah hancur, imannya nggak tambah loyo, tapi imannya tetap kuat, teguh saudara. Teguh. Sampai dia mengembuskan nafas yang terakhir, imannya ada pada titik yang tertinggi. Amin. Saudara, hari ini jangan mudah ditipu oleh apapun juga. Ya. Lanjut ya. Ayat yang ke-7, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Apakah untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu? Sedikit lagi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Ada orang-orang tertentu, saudara, justru di hari-hari ini itu akan dikacaukan imannya. Ya, ada orang yang akan meninggalkan Kristus, meninggalkan kebenaran, tapi ada juga orang yang sengaja melakukannya. Ada banyak kejadian-kejadian seperti itu hari ini. Ya, dan Paulus sudah mengingatkan, ya, dia sudah mengingatkan, kamu dulu kan berlomba dengan baik dalam perlombaan imanmu, itu maksudnya. Kok sekarang kamu loyo? Kok sekarang kamu kalah? Kamu kan dulu sudah begitu kelihatan. Lihat saudara ya, banyak orang tidak bisa mempertahankan apinya. Tidak bisa mempertahankan kalau orang lari itu kan ada pace-nya. Betul ya? Pace-nya saudara. Ya kan tidak bisa mempertahankan itu. Pertama lari itu pace-nya mungkin berapa? Ya kan pace-nya 20 gitu kan. Waduh saudara itu cepat banget ya kan. Tapi tambah lama, tambah pelan, tambah kacau, tambah loyo. Saudara, pertandingan iman kita, perlombaan iman kita ini bukan tentang lari jarak pendek, cepet-cepetan 100 meter. Enggak. Iman kita tuh seperti maraton larinya. Maraton itu panjang, betul ya? Panjang. Panjangnya kapan? Sampai seumur hidup kita. Nah kalau kita tahu panjangnya tuh sampai seumur hidup kita harus atur pace-nya. Halo? Ya, pace ini penting. Ini namanya endurance. Apa itu endurance? Ketahanan. Ketahanan bukan masalah siapa cepat-cepatan. Enggak saudara. Yang bisa menang dalam lomba lari maraton itu, yang pertama itu strength, kekuatan dan endurance. Ketahanan. Ketahanan siapa yang bisa sampai di garis akhir 42 kilo itu. Maraton, saudara. Jadi penting, pace ini penting, ketahanan ini penting. Dan untuk endurance itu membosankan Bapak Ibu, saudara-saudari. Sometimes, betul? Saudara, ya kan? Coba, kalau lari 100 meter gitu ya, wah di depan sudah ada iming-iming medali, betul ya? Wah cepet-cepetan, lari. Wah cepet saudara. Tapi kalau lari maraton, bagi yang saudara kalau pernah lari maraton, lari, nggak ada yang muji, betul ya? Ya, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang kasih minum, ya kan, kaki sudah sakit, tapi harus lari terus, saudara. Ya kan, nggak ada orang di kanan kiri, ya kan. Dan godaan untuk menyerah itu dengan begitu hebat menerpa, betul ya? Ya,
tergoda untuk menyerah karena capek, karena sudah begini, tapi dia harus tetap lari, ya, dia harus tetap lari dan lari. Saudara, iman kita, pertandingan iman kita tuh seperti itu. Endurance, sampai ke titik yang terakhir. Banyak orang gagal di tengah jalan di antara 0 sampai 42 kilo itu. Banyak orang gagal ikut Yesus mempertahankan imannya di tengah-tengah jalan itu, saudara. Oleh karena berbagai macam hal. Paulus ingatkan, kamu kan sudah memulai lomba dengan baik kan? Siapa yang menggagalkan kamu di tengah jalan? Siapa yang menggagalkan imanmu? Apa yang menggagalkan kamu? Bisa kena macam-macam di tengah jalan ini Bapak Ibu. Ya, kena masalah kehidupan, kena godaan ini, godaan itu. Ya kan, kena ini dan itu, saudara, akhirnya gagal di tengah jalan. Menyerah di tengah jalan. Tidak lagi terus maju, tidak lagi terus lari, tidak lagi melihat ke depan. Tapi mulai muter-muter, saudara. Mulai punya alternatif lain. Mulai punya alternatif ini dan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah yang bisa menggagalkan kita. Keputusan manusia, itulah yang bisa menggagalkan kita. Keputusan manusia itulah yang bisa menggagalkan. Oleh karena itu hari ini, mari kita ingat firman ini. Ya, hati-hati, mari kita terus lihat mata kita ke depan. Kita harus ingat bahwa kita harus terus endurance, terus melihat ke depan. Ada garis finish di depan. Paulus berkata apa? Aku berlari-lari menuju kepada panggilanku. Amin. Saudara, berlari. Sekalipun berat. Harus tetap lari enggak? Harus tetap jalan enggak? Harus. Sekalipun berat. Sekalipun saudara merasa bebanmu terlalu berat. Hari ini mungkin beban kehidupan, beban ini dan beban itu berat. Ya kan? But you have to run. You have to run. Saudara harus terus lari. Harus terus maju. Harus terus. Tidak boleh menyerah di tengah jalan. Sekalipun saudara sudah tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Seolah-olah. Tapi tidak boleh menyerah di tengah jalan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ia akan memegang iman kita. Kalau kita terus berserah kepadanya, Dia akan bawa sampai titik yang terakhir. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Jangan menyerah dengan keadaan saudara hari ini. Paulus sudah ingatkan kepada kita, Rasul Paulus. Ayat selanjutnya, 11. Lagi pula aku ini saudara-saudara. Jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab jikalau demikian, salib bukanlah batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kita berjalan dalam trek kita. Kita berjalan dalam trek lari kita. Paulus ingatkan, kamu memang sudah merdeka, tapi jangan menggunakan kesempatanmu itu untuk kamu melayani kehidupan dosa lagi. Saudara, banyak orang gagalnya di sana, dalam trek hidupnya itu. Banyak orang gagal di sana. Dia merasa bahwa ketika dia berjalan terus, kok tidak ada, kok gak kelihatannya garis finishnya ya, gak kelihatannya. Lalu mereka mulai mencoba alternatif yang lain. Ya, mulai tersesat di jalan-jalan yang lain. Mulai melayani kembali kehidupan dosa mereka. Mulai punya hidden agenda, mulai punya kehidupan kedua. Ya, mulai punya ini dan itu saudara. Dan merasa bahwa ini semuanya bisa dijalankan bersama-sama. Ya, semuanya bisa dijalankan bersama-sama. Ya kan? Ikut Yesus, yes. Ke gereja, iya. Tetap, semuanya tetap dilakukan, tapi di samping itu, di balik itu, ada juga kehidupan ganda yang dijalankan. Ya, jalankan semuanya, dijalankan semuanya. Toh, semuanya bisa berjalan dengan baik. Saudara, banyak orang kehilangan kompas kehidupannya di sana. Kehilangan orientasinya di sana, hari-hari ini.
Paulus ngomong, kamu memang sudah merdeka di dalam Kristus. Kamu memang sudah sedang diselamatkan. Tapi jangan mempergunakan sedang diselamatkannya ini. Jangan mempergunakan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Untuk hidup di dalam kesalahan-kesalahan lagi. Jangan dalam keterikatan dosa lagi. Tapi kamu harus mulai melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu yang terjadi pada banyak orang hari ini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, hari-hari ini banyak orang mulai mengkompromikan banyak hal. Iman mulai dikompromikan. Hal-hal yang rohani mulai dikompromikan dengan banyak hal. Berapa waktu yang lalu, seorang kirim juga, saudara, kok bisa ya orang mungkin banyak cari-cari. Ya satu klip begitu ya saudara ya. Pesta di sebuah diskotik saudara. Pesta nih, minum-minuman keras nih saudara ya. Minum-minuman keras dan semuanya. Tapi yang dipakai bukan lagu dunia loh. Ya, yang dipakai itu lagu gereja yang dipakai saudara. Ya kan? Di-remix. Ya kan? Di-remix dengan nada yang biasa kita dengar ya kalau di diskotik seperti itu. Jadi mereka mabuk-mabukan, mereka minum-minuman, saudara, tapi pakai lagu rohani. Ya kan? Pakai lagu rohani. Ya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Itu mau ubah apanya kalau seperti itu? Ya, lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, diremix, saudara, kemudian dipakai di sana, dan kemudian mereka pesta minum-minuman, pakai nyanyi lagu itu, bayangkan saudara, bayangkan, ya kan? Apa yang mau diubah coba? Dan ketika mereka melakukan hal itu mungkin merasa lebih rohani, merasa dosanya berkurang setengah, begitu ya. Karena yang dipakai adalah lagu-lagu gereja. Ada banyak yang seperti itu hari ini. You know, mari kita hidup di dalam kemerdekaan, tapi tidak untuk melayani dosa lagi. Tapi sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah. Amin saudara. Hati-hati ya, ada banyak tawaran dunia ini, ada banyak hal-hal yang kelihatannya rohani, padahal itu akan menyesatkan, membawa kita kepada ujung kebinasaan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Hati-hati pada segala tawaran. Hati-hati pada segala. Saudara, Roh Kudus memberikan kita hati nurani. Betul? Conscience. Timbang segala sesuatu yang datang kepadamu dengan hati nurani. Karena hati nurani tidak akan pernah menipumu. Di sanalah Tuhan bekerja. Roh Kudus akan menyinari hatimu di sana. Jangan ambil dan jangan katakan ya kalau hati nuranimu bergejolak dan berkata tidak, saudara. Karena Roh Kudus bekerja melalui hati nurani saudara. Hidupkan hati nurani saudara. Minta Roh Kudus hidupkan. Ya, minta Roh Kudus bekerja di dalam hati nuranimu supaya engkau bisa mengambil keputusan yang tepat untuk hidup saudara hari ini. Amin. Amin. Timbang segala sesuatu. Tidak ada orang yang bisa ngomongi saudara. Mungkin pemimpin saudara bisa ngomongi 1-2 kali, tapi setiap hari tidak akan pernah bisa. Tidak akan ada orang yang selalu 24 jam ada di sebelah saudara dan untuk mengingatkanmu keputusan apa yang harus kau ambil. Tapi Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita. Timbang segala sesuatu, ambil keputusan dari hati nurani kita. Hiduplah dalam kemerdekaan Kristen, tapi timbanglah segala sesuatu dengan hati nurani kita dalam segala hal. Amin Bapak Ibu.